Dengaran suaranya. Shalom buat kita semua. Apa kabarnya semua? Baik, amin. Sebelumnya selamat Natal buat kita semua. Belum dengar suaranya. Selamat Natal buat kita semua. Siapa yang sudah datang dalam ruangan ini pada sore menjelang malam ini, yang siap ketika Natal ini memberi yang terbaik buat Tuhan? Saya mau lihat lambaian tangan Bapak Ibu Saudara tinggi-tinggi, dan kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Di Natal pada hari ini, Natal ibadah keluarga besar Kasih Mame dan Siantar Sidikalang yang akan kita adakan pada sore hari ini dengan tema dipilih untuk berbuah bagi kerajaan Allah, yang diambil dari Yohanes 15 ayat 16. Saya percaya ketika sebentar kita datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Yang siap untuk datang memuji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri semua Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di sini semangatnya luar biasa. Walaupun di luar hujan, saya percaya itu hujan berkat. Amin. Karena segala sesuatu yang terjadi adalah dari Tuhan. Yang siap memberkati Tuhan dengan pujian, tepuk tangan yang dahsyat sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita sambut Sang Raja, kita puji nama Tuhan. Semua tepuk tangannya. Bersama mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi bersama-sama katakan mari. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Semua umat katakan, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sambil mengangkat tangan bersama-sama, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Semua tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara. Karena hari ini kita merayakan Tuhan sama-sama.
mulia namanya. Katakan mulia, mulia namanya. Yang sudah memuji Tuhan, beri tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara perkara, karena baik atau tidak baik suara saudara dan saya bukan persoalan keadaan kita lagi baik atau lagi tidak baik, tapi seberapa rindukah Anda hari ini datang memuji menyembah Sang Raja, memberi korban syukur yang terbaik buat Tuhan. Biarkan di Natal kali ini kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Yang sepakat memberi yang terbaik buat Tuhan, saya Woli, tepuk tangan yang dahsyat sekali lagi buat Tuhan. Angkat pujian. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan umat Tuhan, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan
pakai pakaian bagus, itu pun dari Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita bisa makan hari ini, itu pun karena kebaikan Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Lewat pujian ini, saya mau mengajak kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, kita katakan pada Tuhan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan isi hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi, lebih luas, lebih luas dari samudra, suara pengakuan. Angkat
puji Dia, sembah dan puji Dia, sambil mengangkat tangan kita tinggi, berikan penghormatan yang terbaik buat Tuhan kita. Sekali lagi umat Tuhan bersama-sama katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji lagu yang benar. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Semua beri tepuk tangan yang paling meriah dan sorak-sorai kemenangan buat Juru Selamat kita Yesus Tuhan yang sudah hadir dan yang sudah menyelamatkan setiap kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan yang paling panjang, yang paling meriah buat Tuhan. Bapa, bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan. Dan kami akan masuk lebih lagi pada acara berikutnya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk memuji Tuhan, saya percaya api di tempat ini tidak padam. Amin. Sukacita yang saudara miliki tidak padam. Kita akan masuk acara berikutnya. Nah, kita sebentar dengarkan persembahan pujian dari HI Medan. Ya, semua tepuk tangannya buat Tuhan. Bersama-sama kita katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja, kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Semua tangannya bersama-sama kita katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bersama-sama kita segala puji syukur hanya bagimu. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama umat Tuhan kita katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
haleluya, haleluya. Bersoraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Saya mau lihat semangat yang luar biasa di tempat ini. Jadi lagu ini ada gerakannya Bapak Ibu Saudara. Saudara mau ikuti amin? Kalau dikatakan seperti ini sebelah kanan dulu, katakan gini. Soraklah, haleluya. Kiri, soraklah, haleluya. Angkat tangannya, haleluya. Jangan lupa gerakannya yang terakhir seperti ini Bapak Saudara. Wow, 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 wow. Soraklah, kanan dulu, kiri. Angkat tangannya. Kita coba men. Kamu lihat jemaat Tuhan yang luar biasa. Semua katakan sebelah kanan dulu, katakan soraklah, haleluya. Kiri, angkat tangannya tinggi-tinggi. Jangan lupa yang terakhir. Semua ho 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 ho. Soraklah, haleluya. Sekali lagi dengan semangat, sukacita Natal bersama-sama kanan dulu. Soraklah, haleluya. Gerakannya Bapak Saudara sama. Ho 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 ho. Soraklah, haleluya. Semua sekali lagi yang lebih meriah. Semua bersama-sama soraklah, soraklah, haleluya. Haleluya. Semua ho 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 ho. Soraklah, kiri, soraklah, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Semua katakan haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Kurang tinggi Bapak Ibu Saudara, kata haleluya. Haleluya. Sekali lagi, suara yang paling kuat katakan haleluya. Kasih tepuk tangan, kasih tos. Engkau yang terbaik di hadapan Tuhan, katakan amin. Kembali kita duduk Bapak Ibu Saudara terkasih, silakan duduk. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared.
Para jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri semua. Mari kita bersama-sama naik. Tuhan Yesus, nama saya menjadi Ayang Go, ya, marga saya di belakang, ya. Jadi Bapak Ibu, karena tema di malam hari ini sangat pas sekali dengan kesaksian hidup saya, ya, dipilih untuk berbuah bagi kerajaan Allah, maka malam ini saya akan memberikan kesaksian yang dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya tinggal di kota perdagangan. Saya aslinya orang Tebing Tinggi, ya. Saya sekolah tamatan SD, ya. Jadi tamat SD umur saya 15 tahun setengah. Saya masuk SD umur saya 9 setengah, ya. Jadi saya di sekolah adalah murid yang paling pinter. Dari 36 murid, saya juara yang 35. Jadi makanya saya masuk sekolah umurnya 9 tahun setengah, ya. Jadi 9 tahun setengah itu apa yang saya kerjakan? Pertama, saya tinggal di kampung. Kehidupan orang tua saya sangat sulit, sehingga umur 9 tahun saya sudah bekerja di salah satu restoran. Jadi saya tidak tahu kenapa saya bisa diundang kemari ini. Hakasima ini juga berhubungan dengan alat masak, ya. Jadi saya pernah kerja di salah satu restoran di kota Tebing Tinggi, itu di restoran Jumbo. Umur 9 tahun saya sudah membersihkan bulu ayam, ya, cuci WC, ya, cabut bulu bebek, potong ikan, potong ayam, ya. Dan saya juga Bapak Ibu pernah menjadi seorang koki, ya. Jadi banyak yang tidak tahu di sini. Saya pernah jadi seorang koki di salah satu hotel, ya, yaitu di Kepulauan Riau, ya. Baiklah, kita akan masuk pada kesaksian saya yang dikuatkan oleh firman Tuhan malam ini. Saya nanti akan mengajak kita untuk melihat satu cuplikan video yang berdurasi lebih kurang 10 menit yang ditayangkan oleh beberapa stasiun televisi. Waktu itu saya diundang, ya. Nanti kita akan melihat satu cuplikan yang ditayangkan oleh Solusi TV
Jadi tema kita adalah dipilih untuk berbuah bagi kerajaan Allah. Di dalam Matius 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, ya baiklah, kita akan melihat satu cuplikan video. Saya sudah tidak percaya adanya Tuhan, saya lebih percaya kepada orang pintar. Kamu harus mau bersekutu dengan jin. Halo pemirsa Solusi, senang sekali berjumpa dengan Anda setelah 1 bulan kita tidak berjumpa. Pemirsa, hari ini kami ingin mengajak Anda untuk memahami lebih dalam arti kata kemerdekaan. Karena banyak orang berpendapat bahwa di zaman sekarang ini kita belum menikmati kemerdekaan yang sebenarnya. Apa iya? Apa mungkin di zaman sekarang ini ada orang yang terpenjara hidupnya justru di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan kebebasan? Kita simak kisah Ayanggo yang terikat dengan kuasa dan alam gaib. Saya sudah tidak percaya adanya Tuhan. Karena mulai dari kecil saya dikuasai oleh iblis. Di masa kecil itu saya untuk minum susu saja sangat susah. Bang, kita nanti bakal ketemu sama si Ibang lagi, Bang. Udah, nggak usah ngeluh. Masih untung kita masih bisa makan. Nah, itulah yang menjadi makanan kita sehari-hari. Dan sayurnya itu kangkung yang kita dapatkan dari selokan. Saya melihat ibu saya terbaring di atas tempat tidur, tidak bisa jalan, dan kadang dia buang air besar dan buang air kecil juga di dalam kamar. Pada suatu hari orang pintar itu datang ke rumah dan mengobati ibu saya. Saya mau Pak, tolong istri saya disembuhkan Pak. Sudah lama dia terbaring sana Pak. Saya yakin dia pasti disantet. Betul, mari Pak. Benda ini yang ada di dalam tubuh istri kamu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak sekali. Jangan lupa syaratnya segera dipenuhi. Baik Pak, baik. Ayah, Mama, Mama saya itu sembuh ya, kok hebat bener ya. Jadi dari sana saya tidak percaya adanya Tuhan gitu. Jadi saya lebih percaya kepada orang pintar. Ini Pak, sisa pembayarannya. Ini surat beserta kelengkapan lainnya. Baiklah. Sekarang showroom ini resmi menjadi milik Anda, Pak. Terima kasih Pak. Bagaimana penjualan hari ini? maaf Pak. Sudah sebulan ini tidak ada pemasukan. Bagaimana bisa? Buat apa saya bayar kamu kalau kamu nggak bisa kerja? Saya nggak mau tahu ya, kamu jual mobil saya atau kamu sudah pergi sana. Saya tahu maksud kedatanganmu. Kamu pengen kaya raya kan? Memang kamu sudah bawa persyaratannya. Sudah Pak, ini dia. Baiklah, mari kita mulai. Jadi ketika saya pakai susu pemanis ini, dagangan saya itu laris dan saya semakin percaya.
apaan sih nih? Untuk melindungi diri saya dari, ya contohnya dari preman-preman ataupun dari pesaing-pesaing bisnis. Jadi apa lagi yang kamu mau? Saya mau ibu kebal, Bu. Saya merasa tidak aman. Kamu harus mau bersekutu dengan jin. Apapun syaratnya, Bu, akan saya lakukan. Baiklah kalau begitu. Itulah saya menerima persekutuan dengan jin untuk membuat tubuh saya kebal terhadap senjata tajam. Pak, berhenti. Apa ini bisa yang keris-keris ini daripada anakmu sendiri? Karena kita bisa tahu jin atau iblis itu mengikuti kita, perasaan kita itu menjadi orang yang pemarah. Kita menjadi orang yang kejam. Kamu ngapain masuk ke sini? Udahlah, Pak. Ingat anak-anak kamu. Semua ini gak ada gunanya, Pak. Gangguin orang aja. Nggak lihat papa disibuk. Pergi. Pada malamnya itu terjadi batuk dalam diri saya. Papa kenapa, Pak? Darahnya, Pak. Pak? Pak? Pak, nggak apa-apa kan, Pak? Pak? Papa? 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 Cukup, Pak. Sudah. Kesini nggak ada gunanya, Pak. Benda ini kita bantu Papa. Ma, Papa sudah bertahun-tahun bersekutu dengan keris ini, Ma. Mereka pasti bisa bantu. Tapi saya minta tolong, dia tidak bisa menjawab, tidak bisa menjawab kesembuhan bagi saya, tidak bisa menjawab penyakit yang saya derita. Karena selama ini yang saya sembah dan dia saya puja-puja, dan saya sungguh kecewa dan sangat kecewa sekali. Sadar, Pak. Sadar. Mama rela kita hidup miskin, Pak. Daripada kita kaya tapi hidup Papa lihat sakit seperti ini. Iya, Ma. Saya mulai mempunyai niat untuk melepaskan dan saya mendatangin guru saya, minta tolong dilepaskan ilmu yang pernah saya pelajarin. Sekembalinya juga ke rumah, akhirnya itu juga tidak lepas dan saya mengalami depresi yang lebih luar biasa lagi. Ketika saya mengalami depresi itu seperti orang yang dibilang hidup, tidak juga, yang mau dibilang orang yang mati, tidak juga. Itu teman-temannya bahkan mengatakan bahwa ayangku ini kalau tidak gila ini mati ini. Ketika saya jalan ke kamar itu tidak terkunci. Anak nomor 1, nah itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jangan ambil Papa kami, Tuhan. Kami masih butuh Papa. Kami masih sayang sekali sama Papa. Iya Tuhan, jangan ambil Papa kami ya Tuhan. Tolong supaya Papa sembuh ya. Dan saya sangat terpukul sekali. Dan saya sangat menyesal sekali atas perbuatan saya terhadap istri dan anak-anak saya. Tapi saya sungguh bahagia pada waktu itu mendapatkan istri dan anak-anak saya yang begitu mengampuni bapaknya. 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut.
saya ke gereja dan saya tidak pernah melarang istri saya ke gereja lagi bersama anak-anak saya. Dan saya merasakan seperti ada satu di dalam diri saya yang kehilangan, yang harus saya dapatkan malam ini. Di dalam seminar rohani itu saya ditantang oleh seorang hamba Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan entah bagaimana saya angkat tangan saya untuk menerima Tuhan Yesus. Dan saya bermimpi di dalam satu ruangan yang cukup bersih. Tetapi di dalam ruangan itu saya merasa sangat damai dan saya sangat merasakan sukacita. Dan di dalam ruangan itu saya merasakan apa yang dulu pernah saya pelajari dan apa yang pernah saya pasang di tubuh saya, yaitu susu, ilmu pelet, ilmu kebal, bersekutu dengan jin, keluar dari tubuh saya. Dan saya sangat merasakan sukacita sekali. Dan hamba Tuhan itu berkata, aku datang bukan mencari orang benar, tetapi orang berdosa, yaitu seperti kamu. Tuhan mau kamu, Tuhan mau pakai kamu. Tidak ada yang dapat memulihkan ayahku kecuali kuasa dari Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, yang sudah menebus dosa-dosa manusia. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan ayahku. Saya sungguh bersyukur ya mempunyai Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya, sehingga keluarga yang dulu hancur, yang tidak ada keharmonisan, sekarang Tuhan ubah menjadi keluarga yang harmonis. Dan Tuhan juga ubahkan usaha kami, walaupun usaha kami tidak sebesar yang dulunya hidup dalam kuasa kegelapan, sekarang Tuhan telah pulihkan kehidupan kami. Dan juga Tuhan pulihkan kesehatan saya. Iya, inilah satu cuplikan video yang berdurasi lebih kurang 10 menit yang ditayangkan oleh Solusi TV. Nah ini Bapak Ibu, waktu saya belum percaya Tuhan Yesus, masih gemuk saya, rambut saya masih panjang, saya masih pakai kerabu, lebih kurang 90 kilo. Berat badan saya dari keluarga yang sangat miskin yang cuman berpendidikan SD ya. Karena bosan hidup miskin, akhirnya pada tahun 1990 awalnya saya mencari dukun ya, untuk merubah kehidupan, ingin menjadi orang yang kaya. Akhirnya saya ambil keputusan pasang susuk emas 9 biji di wajah saya dan di tubuh saya. Jadi awalnya saya berdukun dan akhirnya saya menjadi dukun ya. Jadi saya menjadi dukun santet, dukun pelet ya. Jadi banyak yang menjadi korbannya ya. Saya juga belajar ilmu kebal ini kepada guru kedua saya ya. Ini adalah ritual perjanjian yang saya lakukan ya. Ini adalah ritual dengan 4 jin ya, yang saya izinkan masukkan ke dalam tubuh saya pada waktu saya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Keris ini bisa berdiri, ada roh jahatnya, ada setan di dalamnya ya. Jadi kita bisa perintahkan dia. Iya, membuat tato sesuai ramalan ya. Jadi saya membuat tato sesuai ramalan. Ini ada gambar harimau, di belakangnya ada gambar burung fenix. Tradisi orang Tionghoa kalau mendapatkan pasangan, kita lebih tua daripada pasangan kita, usia kita, yaitu 369. Itu banyak dikatakan orang itu membawa kesialan, tidak bisa sukses. Apa saja yang diusahakan itu selalu gagal. Di dalam rumah tangga terjadi percekcokan ya. Jadi karena saya takut, saya mendapatkan seorang istri, saya lebih tua dari dia 3 tahun. Akhirnya saya mengambil keputusan, saya mencari paranormal, yaitu yang bisa membuat tato. Nah, mereka membacakan mantra yang sesuai dengan ramalan sio saya, yaitu harimau. Maka di lengan kanan saya ini dibuat tato gambar harimau ya. Dan juga di kaki kiri saya yaitu dibuat gambar naga ya. Jadi ada gambar naga di kaki kiri saya. Itu adalah satu pasangan yang ideal untuk menuju satu kesuksesan. Di belakang punggung saya belakang ini adalah gambar burung fenix ya. Itu menandakan satu kesuksesan menuju yang sangat tinggi. Ya, ini adalah tato yang di kaki kiri saya ya.
jarum susu emas, inilah 9 biji susu emas yang dimasukkan guru saya ke wajah saya. Jadi di wajah saya ini ada 4 susu emas yang dimasukkan. Di tangan kiri kanan saya ada satu-satu, di kaki kiri dan di kaki kanan saya ada satu-satu, dan di punggung saya ada 1 ya. Jadi ada 9 biji ya. Memakai 9 susuk emas pemanis ini untuk memikat di dalam usaha. Jadi saya dulu membuka usaha. Jadi banyak orang yang tertarik ketika melihat saya, ketika saya menawarkan barang kepada seseorang pembeli, maka dia akan tertarik untuk membelinya. Ya, waktu itu saya sukses di salah satu provinsi ya. Jadi saya membuka showroom mobil. Jadi setiap mobil yang mau saya jual itu saya mantrain dulu, ya, sehingga ketika pembeli melihat, dia merasa suka dan dia membelinya. Nah, dengan susuk ini juga Bapak Ibu, banyak wanita yang menjadi korban ya. Jadi banyak wanita dulu yang saya pelet ya. Jadi kalau yang gemuk-gemuk, sorry ya, dulu saya nggak pernah melet yang gemuk-gemuk. Kalau yang kurus, apalagi saya juga tidak mau ya, menghabiskan waktu saja. Jadi saya pilih yang bodinya seperti gitar Spanyol ya. Jadi ada pepatah berkata, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga ya. Suatu saat waktu itu Bapak Ibu, sudah menjelang sore, saya pulang ke perdagangan ya, saya membawa mobil dari Medan. Nah, tiba-tiba saya melihat seorang cewek memakai baju putih, baju ketat ya, terus pakai rok agak ketat ya. Rupanya dia keluar dari tempat main golf itu di Tanjung Murawa ya, karena sudah agak gelap ya. Jadi saya melihat ini kok wanitanya begitu cantik ya, begitu perfect ya, mulus sekali gitu. Jadi saya berhenti, kira-kira jaraknya 10 meter ya. Jadi kalau kita memelet orang itu ada jaraknya, ada 5 meter, 10 meter sampai 15 meter, 20 meter tidak bisa kena lagi. Jadi saya coba memelet. Nah, tidak sampai 5 menit ini cewek sudah kena sama saya ya. Jadi waktu saya panggil dia, saya buka mobil, dia masuk ke mobil saya tanya dia mau kemana, dia diam saja ya. Jadi saya pegang tangannya, dia diam saja Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya lelaki ini kadang-kadang kan ada agak ininya sedikit ya, ada gemes-gemesnya sedikit ya. Jadi saya agak beranikan diri lagi ya, saya coba elus pahanya Bapak Ibu ya, dia diam saja. Akhirnya saya sendiri yang tidak tahan ya. Nah, ketika saya tanya dia, jadi dek kita mau kemana? Barulah dia jawab, terserah aja ya mas. Ternyata yang saya pelet bencong Bapak Ibu. Jadi sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh ya. Jadi bencong yang saya pelet, salah pelet juga saya ya. Ya. Nah, ini adalah hewan terenggiling untuk pelaris usaha ya. Tetapi malam ini kita tidak membahas tentang ini, saya tidak mengajarkan ini ya, karena saya sudah bertobat dari dukun ya. Nah, ini juga bulu perindu. Nah, ini biasa saya gunakan untuk saya oleskan di produk-produk yang mau saya jual ya. Jadi ini saya oleskan, dan ini juga ada mantra-mantranya ya. Nah, ini banyak yang dicari orang RB ya. RB itu seperti apa? Banyak orang kira RB itu rantai babi itu seperti besi, seperti baja ya. Dia adalah bulu babi ya. Ya, RB ini adalah bulu babi ya. Bulu babi kalau dipakai ini gatal ya, tetapi ini untuk ilmu kebal. Nah, setelah guru saya meninggal dunia, saya adalah murid yang terbaik jago pelet. Keris ini turun kepada saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi keris 7 ini jatuh ke tangan saya ya. Dan kalau yang ini saya gunakan biasanya untuk pawang hujan ya. Nah, tadi hujan nggak perlu dipawang, hujannya berhenti sendiri. Tuhan kita tuh luar biasa ya. Nah, di sini ada air raksa. Air raksa ini setiap malam Jumat Kliwon harus saya minum. Jadi makanya Bapak Ibu jangan heran kalau melihat tangan saya ya seperti ini ya, belang-belang ya, seperti harimau. Nah, ini karena saya konsumsi air raksa ya. Jadi akibatnya seperti ini, di sebagian tubuh saya juga terjadi seperti ini ya. Jadi dengan 7 keris ini juga saya mengobatin anak saya sakit. Jadi kalau anak saya sakit, saya obati pakai keris ini ya. Jadi
dengan keris inilah dan dengan air putih ya, biasanya dukun melakukannya seperti itu ya. Nah, tetapi ketika saya obati anak saya itu tidak terjadi kesembuhan ya, hanya terjadi satu pemulihan, tidak sembuh ya. Nah, maka dia akan berpindah lagi ke anakku yang lain lagi ya. Contoh anak saya 4 ya, dia yang satu saya obati, maka dia yang kedua, ketiga, dan keempat dia akan berputar di dalam rumah tangga saya itu. Jadi saya mau katakan dukun itu tidak bisa sembuhkan penyakit, dukun itu hanya bisa membedakan sakit penyakit ya. Nah, ini tumbal darah ayam ya, setiap malam Jumat Kliwon ini harus saya lakukan ya. Jadi tumbalnya ini ada darah ayam, ada bulu ayam, ada kotoran ayam ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita itu jangan piktor ya. Kalau kita piktor, pikiran kita kotor-kotor. Jadi seperti iblis jadinya ya. Karena apa? Waktu saya belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya, saya kira waktu guru saya itu memasukkan jin itu ada yang namanya ilmu hitam dan ilmu putih, ya. Jadi saya kira bahwasanya ilmu putih itu adalah hal yang baik, melakukan yang baik ya. Ternyata tidak. Ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, ternyata iblis itu mau hitam, mau putih, mau merah, itu semua sama ya. Semua sama. Semua memakai tipu muslihat ya. Karena apa? Di sini kita bisa melihat, di sini ada bulu ayam, di sini ada kotoran ayam, di sini ada usus ayam. Nah, ini iblis ini konsumsinya seperti itu dia, ya. Nah, akibatnya Bapak Ibu ya, suatu saat Bapak Ibu ya, saya sukses di salah satu provinsi, saya membuka showroom mobil ya. Ketika saya sukses, saya lupa dengan anak istri saya ya, selalu pulang malam ya. Terus kalau pulang itu mabuk-mabukan ya. Jadi kalau sudah mabuk itu Bapak Ibu, ini pulang ke rumah ini lubang kuncinya itu selalu salah tusuk Bapak Ibu, selalu salah tusuk ya. Jadi pernah Bapak Ibu, karena rumah kami itu di komplek perumahan ya, yang namanya komplek perumahan itu rata-rata semua sama ya. Jadi pernah suatu hari Bapak Ibu, saya masukkan lubang kunci salah terus, masukkan lubang kunci salah terus. Jadi pintunya saya tendang, rupanya yang buka pintu tetangga Bapak Ibu, terpaksa saya lari Bapak Ibu ya. Jadi salah masuk rumah ya. Jadi kalau orang mabuk itu ya seperti itu ya. Nah Bapak Ibu, dari semua yang saya pelajarin itu semua ada akibatnya ya. Jadi akibatnya saya terjadi muntah darah seperti yang di video tadi ya, yang ditayangkan oleh Solusi TV. Terjadi muntah darah dan tidak bisa jalan. Karena apa? Terjadi pembengkakan pada kaki kiri saya ya. Juga Bapak Ibu tadi sudah melihat juga yang ditayangkan oleh Solusi TV, di mana orang tua saya waktu saya kecil, dia buang air besar dan buang air kecil di atas tempat tidur ya. Karena waktu saya kecil, orang tua saya itu membawa saya itu selalu ke dukun ya. Jadi kalau kami sakit, anak-anaknya selalu dibawa ke dukun. Jadi kalau saya tidak pandai di sekolah, mama saya itu bawanya ke dukun. Jadi supaya saya dikasih minum air putih itu supaya saya pintar sekolah. Ternyata saya juara 35 dari murid 36 Bapak Ibu. Memang benar-benar jadi pintar saya Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya juga saya alami Bapak Ibu, di mana saya buang air besar, buang air kecil di atas tempat tidur ya, seperti yang ibu saya alami ya. Bukan itu saja, ketika saya mengalami depresi ya, keluar masuk rumah sakit. Karena apa? Ketika saya sakit, dibawa ke rumah sakit, saya tidak bisa sembuh ya. Dibawa ke dokter spesialis penyakit dalam, dicek ya, dicek di dalam tubuh saya, dia tidak bisa menemukan penyakit yang di dalam tubuh saya. Dia katakan kepada saya itu hanya kurang vitamin. Jadi akhirnya dokter menyuntik saya dan memberikan resep, memberikan vitamin. Nah, tetapi ketika pulang dari rumah sakit menuju ke rumah, di dalam mobil itu memuntahkan darah yang cukup banyak ya. Akhirnya Bapak Ibu, saya tidak ada sukacita. Karena apa? Ya, saya punya rumah besar, saya punya mobil,
Saya punya uang, tetapi saya tidak bisa menikmatinya. Karena mulai banyak dokter memberikan pantangan demi pantangan kepada saya yang tidak boleh saya makan ketika saya mengalami sakit penyakit. Akhirnya saya tidak ada sukacita, Bapak Ibu. Bukan itu saja, Bapak Ibu, saya juga mengalami depresi, ya, mengalami depresi sehingga saya ingin melakukan menghabiskan nyawa saya. Karena apa? Saya mulai berobat di Indonesia dan sampai ke luar negeri saya berobat, saya tidak bisa sembuh, sehingga usaha yang kami rintis bersama istri saya akhirnya mengalami kebangkrutan, ya, karena istri saya tidak fokus lagi kepada usaha kami, dia fokus kepada suaminya, sehingga banyak menghabiskan dana untuk saya berobat di rumah sakit, ya, karena sekali masuk rumah sakit itu tidak murah, ya, bisa 10 juta, bisa 15 juta, bisa 20 juta, bahkan bisa lebih. Bukan itu saja, Bapak Ibu, saya juga mengalami pikiran yang kacau ketika saya mengalami depresi, ya. Saya paling takut yang namanya, ya, mendengar suara ambulan. Kalau saya mendengar suara ambulan, nah saya akan berondok, saya akan masuk ke kamar dan saya akan merasakan sangat takut sekali. Kalau anak saya membuka televisi, itu film yang berbau horor ataupun film Scooby-Doo, nah itu saya sangat takut sekali. Jadi pernah suatu malam, Bapak Ibu, saya ingin melakukan bunuh diri karena saya tidak bisa mengalami kesembuhan. Saya dan istri dan anak-anak kami tidur di ruangan dapur. Ketika istri saya sudah tidur, itu tepatnya jam 12 malam, saya naik ke atas loteng. Saya mau melompat dari loteng ke bawah untuk menghabisi nyawa saya. Tetapi waktu saya mau menghabisi nyawa saya melihat anak istri saya tidur. Ada satu suara yang berkata kepada saya, "Jangan lakukan, anakku." Nah, beberapa saat kembali terjadi lagi. Ketika istri dan anak-anak saya sudah tidur, saya melihat satu pisau di dapur, ya. Saya mengambilnya dan saya ingin memotong nadi saya untuk menghabisi nyawa saya. Tetapi kembali ada suara yang berkata, "Jangan lakukan, anakku." Akhirnya, Bapak Ibu, saya tidak lakukan itu. Saya mengalami pikiran yang sangat kacau pada saat itu, Bapak Ibu. Sehingga di rumah saya memakai baju 2 lapis, celana 2 lapis, dan di rumah saya pakai sandal. Di waktu malam saya tidak bisa tidur, nah paginya saya baru tidur. Ini sudah terbalik, Bapak Ibu. Dan inilah yang saya alami, Bapak Ibu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu, Tuhan, sungguh sempurna. Iya, Bapak Ibu, ketika saya mengalami sakit penyakit, ya, segala upaya saya lakukan, meminta tolong kepada Kris saya yang 7 yang begitu hebat. Dia tidak bisa menolong saya. Guru saya mengajar saya untuk melepaskan ilmu-ilmu saya harus tidur di tikar orang mati. Saya lakukan ini, ilmu saya tidak bisa hilang. Ya, saya meminta tolong kepada patung dewa dewi yang saya sembah di rumah, juga tidak bisa sembuh. Orang tua saya mencari pekon, meminta kertas hu ini diolesin dengan darah, ya, dengan darah ini harus diminum. Nah, tetapi juga tidak bisa sembuh. Meminta tolong kepada jin, tidak bisa sembuh.
meminta tolong kepada orang pintar tidak bisa sembuh. Kenapa Bapak Ibu dukun disebut orang pintar? Karena yang datang itu orang bodoh semua Bapak Ibu. Benar tidak? Makanya dibilang dukun itu orang pintar, ya, karena yang datang itu orang bodoh, ya. Jadi saya dulu banyak mengerjain orang, ya. Kalau mau tanya togel kepada saya, banyak sekali dulu yang saya kerjain, ya. Orang juga banyak dulu pasien, ya, yang menyuruh saya untuk memelet orang, ya. Jadi saya banyak sekali dapat uang Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, saya akan mengangkat satu pujian lagu Mandarin dengan dua bahasa, Mandarin dan Indonesia. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Dimana ketika Tuhan aku tidak tahu jalan Tuhan, Engkau selalu mengandung tanganku Tuhan. Kan buai jin, buai jua, jadi mai li quy qua, 这条路我不爱行，我需要你来作伴。看我的手，我的主啊，请你莫离开我。有时我会惊，有时拢知安怎行，有时敢若听袂着你的声。看我的手，请你开我作伴，予我的脚步有了停。行到你的门前，听着你的声，甲我讲，进来陪行。Terima kasih Tuhan. Dikala aku tidak tahu jalan yang mana harus saya jalani Tuhan. Oh Tuhanku, tuntun aku, jangan Kau tinggalkanku. Kala ku tabur dan bimbang langkahku, tiada dengar akan suaramu. Tuntun aku, Tuhan sertai daku, teguhkanlah langkah kakiku. Datang padamu, dengar suaramu, masuklah engkau anakku kan wajib. Ya, Bapak Ibu, ini adalah lagu Mandarin, Peganglah Tanganku. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu, saya anggap saya pasang susuk emas 9 biji di wajah saya adalah jalan yang benar. Saya anggap saya memelet orang adalah jalan yang benar. Saya anggap saya menyantet orang adalah jalan yang benar. Saya anggap saya sembah kuburan adalah jalan yang benar. Dan saya menyembah pohon yang besar, saya anggap itu adalah jalan yang benar. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita hari ini adalah ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Iya Bapak Ibu, saya percaya Tuhan atas berkat doa anak istri melalui KKR di tahun 2009. Jadi begini ceritanya Bapak Ibu, saya itu sangat kejam kepada istri dan anak. Saya tidak segan-segan untuk menempelin anak saya, ya, bahkan menendangnya, melibasnya, menamparnya. Pernah suatu saat Bapak Ibu, saya mengambil tali pinggang, saya melibas bagian dekisnya hingga berdarah, dan sedikit pun saya tidak ada merasakan satu penyesalan kepada anak saya, yaitu yang saya lakukan. Dan saya juga Bapak Ibu
tidak segan-segan untuk memecahkan barang-barang di rumah. Dan saya juga suka memaki istri dan anak saya dengan memakai 2 bahasa kebun binatang yang paling tenar, tidak perlu iklan Bapak Ibu, yaitu babi dan anjing. Itu sering saya lakukan, sering saya ucapkan untuk memaki anak istri saya. Seandainya 2 binatang ini bisa berkata yang selalu kita pakai, dasar anak anjing, dasar anak babi. Kalau 2 binatang ini bisa berkata, hai bro, apa salahku? Padahal BBK itu setiap hari kita makan, ya. Daging anjing itu enak sekali, ya. Waktu saya dulu menjadi orang Kristen Bapak Ibu, saya tidak boleh makan babi, saya tidak boleh makan anjing Bapak Ibu. Tetapi ketika saya menjadi orang Kristen Bapak Ibu, sama saya semua tidak ada yang pantang Bapak Ibu, termasuk yang di depan kita ini Bapak Ibu, karena kerasnya Bapak Ibu. Kalau lembut lenyap juga Bapak Ibu. Iya, jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Nah, waktu itu Bapak Ibu, anak saya mengalami depresi. Karena apa? Orang tuanya kejam. Jadi akhirnya anak saya itu sekolah di salah satu perguruan swasta. Dia mendatangi guru Injil dan dia berkata kepada guru Injil, ibu, tolong datang ke rumah, doakan papa dan mama jahat. Singkat cerita, beberapa guru Injil datang ke rumah kami mengajak berdoa. Waktu diajak berdoa, istri dan anak saya mau, saya tidak mau, saya tidak kenal Tuhan Yesus. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya istri dan anak saya mulai pergi ke gereja. Ketika saya mengetahui anak dan istri saya pergi ke gereja, dan saya sangat marah sekali, bahkan mengancam istri saya untuk mengusirnya dari rumah Bapak Ibu. Saya tidak tahu kegiatan orang Kristen, ibadah orang Kristen Bapak Ibu. Istri saya kalau hari Minggu dia pergi ke gereja, malam Kamis dia keluar. Nah, pernah suatu malam Bapak Ibu, saya mengintai dari lubang pintu, ya. Malamnya istri saya keluar. Loh, kok istri saya ini keluar ya? Dia mau ya dia sama orang tua. Sudah orangnya tua, keretanya tua, kap 70 lagi Bapak Ibu. Yang ya istri saya mau dia naik. Akhirnya istri saya dibonceng oleh seorang tua. Nah, 2 minggu kemudian istri saya naik pangkat. Saya lihat lagi, saya intai lagi. Istri saya sekarang dijemput pakai mobil. Waduh Bapak Ibu, rupanya sakitnya itu di sini Bapak Ibu, ya. Waktu saya melakukannya, saya tidak merasakannya Bapak Ibu. Saya hanya merasakan enjoy. Tetapi ketika saya melihat istri saya dibonceng Bapak Ibu, tuh sakitnya di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika istri saya dan anak saya sudah mulai ke gereja, mereka berubah. Istri saya sudah mulai membeli baju yang bagus, sepatu yang bagus. Dia sudah mulai bersolek Bapak Ibu, membeli jam tangan yang baru. Dia pergi ke gereja Bapak Ibu. Kalau saya melihat istri saya dan anak saya pulang ke gereja Bapak Ibu, mereka sangat berbeda. Mereka penuh sukacita, wajahnya selalu tersenyum. Kalau saya ajak bertengkar lagi, dia bilang, papi sudah capek, saya tidak mau bertengkar lagi. Saya heran Bapak Ibu, sebenarnya istri saya ini selingkuh di gereja dengan siapa ini? Saya mulai cari Bapak Ibu. Ternyata istri saya selingkuh dengan pria yang lebih tampan, pria yang lebih mengasihi, pria yang lebih tanggung jawab. Jawabnya, Tuhan Yesus. Istri saya selingkuh dengan Tuhan Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu. Tahun 2010 kami satu keluarga menerima Tuhan Yesus. Rambut saya sudah dipotong Bapak Ibu, tidak panjang lagi, ya. Biasanya di punggung saya selalu saya bawa keris. Ini di punggung saya sudah bawa gitar Bapak Ibu, ya. Jadi sudah berbeda, ya. Jadi saya butuh pelepasan Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika saya mengalami depresi, segala upaya saya lakukan, semua tidak bisa menolong saya. Keris saya tidak bisa menolong saya, jin tidak bisa menolong saya, dukun tidak bisa menolong saya.
Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan yang menolong saya Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman bukan orang sehat yang memerlukan tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saya butuh pelepasan di tanggal 19 dan 20 Februari 2011 Bapak Ibu. Hidup baru Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan Filipi 1 ayat 2, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah Bapak Ibu. Nanti kita lihat Bapak Ibu, ketika saya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus, saya komitmen datang kepada Tuhan Yesus, apa yang Tuhan ubah di dalam diri saya, apa yang Tuhan berikan kepada saya, apa yang tidak mungkin bagi saya, tetapi bagi Tuhan itu sangat mungkin. Apa yang mustahil bagi saya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya. Akhirnya Bapak Ibu saya tamat sekolah di ICM International Christian Misi ya di tanggal 23 bulan 11 2013. Nah, transformasi, mari kita lihat transformasi yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dulunya baca mantra untuk pelet, tapi sekarang Tuhan ubah saya menjadi seorang pembaca firman Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan bentuk buat album Bapak Ibu. Saya bukan seorang penyanyi, bahkan sampai saat ini saya tidak bisa solmisasi Bapak Ibu. Bahkan pertama sekali saya pergi ke gereja Bapak Ibu, waktu itu ibadah sudah dimulai seperti tadi. Kami satu keluarga berdiri di paling belakang. Mereka mengangkat pujian Bapak Ibu. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Saya lihat naritiknya orang ini, gilanya orang ini. Karena dukun tidak seperti itu. Dukun itu tempatnya suka yang gelap-gelap, tempatnya suka yang sepi-sepi. Kalau kita orang Kristen tidak Bapak Ibu, kita suka yang terang-terang karena Tuhan memberikan kita sinar yang terang yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, begitu banyaknya Bapak Ibu orang yang saya pelet Bapak Ibu, tetapi ternyata orang Kristen tidak bisa saya pelet Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan bentuk saya buat album di tanggal 20 bulan 3 2013. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi pasti bisa mengubah masa depan dengan memperbaiki dari sekarang, yaitu bersama Tuhan Yesus. Saya akan mengangkat satu pujian lagi untuk kemuliaan Tuhan, pujian bagi Allah. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang patut disembah. Engkau adalah Allah yang patut dipuja. Tibe sungte cari lai tiang, ngun bi kim sin lai ulo di mia, dia kasih ngun bi kia. Đi quê nguồn bê thiên Chúa đi tia thăm nguồn mà chạy yên nguồn đi khang bông dùng Chúa lấy tòa niêu chơi theo tổ lòng suy tin thay biển tàn vũ Chúa thăng chân nguồn mà Chúa của ai đi quân ngũ ni sinh nhân hồ đi tình ngưng đi qua xa chân chung ô lô đi Chúa của ai đi quân ngũ ni sinh nhân trình đi quân ý chế ân nhau đông quy hồ đi. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat
suaraku, ku mau nyanyi memuji namamu, ku mau taat perintahmu, ku mau dengar firman-Mu. Ku tahu Engkau mengasihiku, mohon Tuhan Kau pimpin langkahku, meski sulit jalanku, Tuhan beserta ku tak gendam. Ya Tuhan, ku cinta Kau, ku serahkan hidupku, selamanya ku nyanyi memuji-Mu. Ya Tuhan, ku cinta Kau, ku bersaksi bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu. Chúa Chúa gọi đi, quan vũ đi xin hiến hồ đi, in mừng mê qua xa chân chung ô đồ đi. Chúa Chúa gọi đi, quan vũ đi xin kênh chừng đi, quân ý chế ân nhau đống quy hồ đi, segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Iya Bapak Ibu, ini adalah cover albumnya Bapak Ibu. Waktu itu saya kesaksian dan pujian di kota Jakarta Bapak Ibu. Seorang bapak duduk di bagian depan, dia memanggil saya, Pak Ayang sini duduk. Pak Ayang mesti rekaman. Baru pertama kali dari kota perdagangan ke Jakarta Bapak Ibu, langsung diberi sponsor rekaman dan saya tidak mengeluarkan satu perak pun. Jadi saya disponsor oleh salah seorang hamba Tuhan dan juga pengusaha. Iya, ini adalah album DVD-nya. Iya, saya juga diundang oleh Anugerah Ministry, ya. Nah, juga diundang oleh Obat Malam. Ya, tanggal 28 bulan 11 kemarin ini saya berada di sini ya. Jadi Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, sebelum acara ini saya di sini tanggal 28 bulan 11 kemarin saya di sini. Saya sebagai pembicara misi penginjilan, yaitu antara Kuala Lumpur dan Indonesia, yaitu ICM International Christian Misi, yaitu di Istana Koki di lantai 2 ya. Nah, saya juga pelayanan di kota Jakarta. Ya Tuhan izinkan, ini saya pulang. Saya juga baru pulang dari Pahai, daerah Sidimpuan, ini dari Paligiritan. Visi misi saya juga memberikan Alkitab kepada gereja-gereja yang kurang mampu. Ya, di Jakarta pelayanan saya ada di Janji Marapot, ada di Huta Julu, ada di Gunung, ada di Bukit. Nah, ini saya juga pergi dengan tim misi ke Pulau Mentawai. Di sana kehidupannya juga sangat sulit sekali, ya. Ini saya misi dengan orang Korea, ya. Ini di Pulau Mentawai, di Pulau Halang. Nah, ini dengan Pak Johannes ya. Pak Johannes sih luar biasa ya. Jadi kalau ada pelayanan dia kontak Boksu, bisa pelayanan Boksu. Ya, pas ini hari ini saya tidak pelayanan, soal malam saya pelayanan ya. Besok besok malam saya juga pelayanan ini di universitas dengan Pak Yohanes ya. Ini juga dengan Pak Yohanes juga di Pemkab Deli Serdang ya. Jadi Pak Yohanes luar biasa ya, dia menjadi penginjil, menjadi berkat ya, luar biasa. Nah, ini juga saya ada di kota Jakarta, ini ada di Air Korsik, ini ada di Pak Dairi. Saya sudah masuk ke Sidikalang sudah lebih dari 10 kali. Nah, di tanggal 19 ini saya juga akan berangkat ke Sumbul lagi, memberikan berkat. Ini ada di Sidikalang, di Sumbul, ada di Gunung Buntu. Saya juga pelayanan di tahanan, yaitu di lapas, ya. Ada di kota Jakarta, Sidikalang, Lumban Toruan baru pulang saya ya dari sana. Ini ada Batu Dongkol. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 4:12 berkata, jangan
seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu, ini adalah anak kami yang pertama. Tadi sebelum acara ibadah dimulai, beliau ada datang kemari, sempat kenalan dengan Yohanes ya. Yohanes sudah kenal saya begitu lama, jadi tadi baru mengenal anak saya. Jadi waktu usia dia 10 tahun, itulah anak yang sering saya libat, saya tendang, saya tampar ya. Nah, melalui dialah kami satu keluarga menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, dan sekarang saat ini dia kuliah di Unpri ya. Dia ambil jurusan akuntansi dan keuangan ya. Jadi tadi hadir di sini, dia tidak bisa mengikuti ibadah sore ini karena malamnya dia juga ada acara di gereja, dan dia juga mulai membantu melayani di salah satu gereja di Kota Medan ya. Nah, hari berganti, bulan bertambah, tahun juga bertambah. Anak kami sudah semakin besar dan sudah dewasa. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Bapak Ibu, keluarga yang dulunya hancur, apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil bagi kita, tetapi bagi Tuhan semua tidak ada yang mustahil. Sebab firman Tuhan berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita angkat pujian. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu coba, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kita angkat pujian, kita akan memberi persembahan Bapak Ibu Saudara.
dulu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan apa kau genggam. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatku terjadi. Telah ditebus dengan darah yang kudus, benarkah pujian bagimu. Kami bagi kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Semua kita umat Tuhan, saya mau dengar tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Amin. Sebelum kita masuk